Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kemudian di sini saya akan mempresentasikan tentang tujuan pendidikan akhlak. Jadi tujuan pendidikan akhlak ini diterjemahkan dalam tingkat lembaga sekolah dan juga kelas. Nah, untuk tingkat lembaga sekolah sendiri memiliki tujuan untuk mengarahkan dan menanamkan nilai-nilai moral yang meliputi sentimen moral, penilaian moral, sikap moral, serta kemampuan dan kemauan untuk mengamalkan nilai-nilai secara keseluruhan melalui kegiatan pendidikan di sekolah. Kemudian, tingkat kelas. Pendidikan moral bertujuan untuk mengintensifkan nilai-nilai kesadaran diri dan mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai moral untuk memelihara hubungan yang harmonis dengan orang lain. Kemudian, guru menetapkan tujuan individu yang ingin dicapai oleh setiap peserta didik dalam jangka waktu tertentu, mungkin 1 atau 2 minggu, bahkan bulan, tergantung kompleksitas nilai moral yang akan dipraktekkan. Untuk mempermudah peserta didik dalam memahami atau menentukan tujuan yang akan dicapai, guru menggunakan metode atau teknik, yakni menuliskan tujuan tersebut di selembar kertas dan kemudian menempelkannya di depan kelas. Kemudian guru mengkomunikasikan tujuan tersebut dengan orang tua melalui surat. Jadi orang tua juga akan ikut andil memahami dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan peserta didik. Jadi guru bekerja sama dengan orang tua karena anak tidak 24 jam di sekolah. Siswa di Jepang sampai usia 16 tahun akan menerima 1 jam mata pelajaran pendidikan moral, yakni 45 menit di sekolah dasar, 50 menit di sekolah menengah pertama. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan media yang telah disiapkan, yakni buku teks, instruksi yang direkomendasikan, dan mengintegrasikannya dengan cerita atau contoh praktis dari kehidupan siswa, khususnya di tingkat dasar di mana penekanannya yaitu mendorong siswa untuk berpikir tentang bagaimana mereka akan menanggapi keputusan moral kehidupan nyata. Nah, di pendidikan moral di sekolah Jepang sendiri dibagi menjadi 4 studi utama, yaitu kesadaran diri, hubungan dengan orang lain, hubungan dengan kelompok dan masyarakat, dan juga hubungan dengan alam. Nah, berikut adalah tabel isi pendidikan karakter Jepang yang berdasarkan Mokulov tahun 2008. Dan di sini saya akan memaparkan tentang muatan pendidikan karakter atau moral di sekolah dasar Jepang yang terdiri dari 4 jenis menurut tabel di atas ya. Yang pertama adalah konten yang berfokus pada diri sendiri, yakni membimbing siswa untuk mencari tujuan yang lebih tinggi dengan kemauan, harapan, dan keberanian yang kuat dan konstan. Membimbing siswa untuk mendayagunakan jiwa kemandirian, berpikir mandiri, dan mengamalkan pemikirannya secara ikhlas dengan mempertanggungjawabkan hasil perbuatannya. Dan membimbing siswa untuk berefleksi, untuk memperbaiki diri, dan mencari gaya hidup yang bermanfaat dengan meningkatkan individualitas seseorang. Yang kedua adalah hubungan yang berfokus pada konten dengan individu lain, yang meliputi membimbing siswa untuk mencintai manusia secara mendalam dengan hati yang hangat dan menunjukkan ketulusan dan perhatian terhadap orang lain. Membimbing siswa untuk memahami betapa berharganya persahabatan, menjalin persahabatan yang dapat dipercaya dari lubuk hati, mendorong dan meningkatkan satu sama lain, atau mendukung satu sama lain. Dan membimbing siswa laki-laki dan perempuan untuk saling menghormati dan memiliki pandangan yang sehat terhadap lawan jenis. Selanjutnya, konten yang berfokus pada alam dan kesaktian, yang meliputi membimbing siswa untuk mencintai alam, memiliki hati yang matang yang dapat digerakkan oleh keindahan dan penghormatan kepada makhluk di luar kemampuan manusia. Membimbing siswa untuk memahami betapa berharganya hidup dan menghargai hidup seseorang dan orang lain yang tidak dapat digantikan oleh siswa. Dan yang keempat adalah konten yang berfokus pada hubungan dengan kelompok dan masyarakat, yang meliputi membimbing siswa untuk menyadari bahwa seseorang adalah anggota kelas dan sekolah, menghormati dan mencintai guru dan teman-teman sebayanya, dan bekerja sama untuk membangun tradisi dan penciptaan yang lebih baik dari budaya baru. Mendorong siswa untuk mencintai
Jepang dengan kesadaran kebangsaan dan ikhtiar demi pembangunan bangsa, pewarisan tradisi unggulan dan penciptaan budaya baru, dan mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai orang Jepang di dunia dan mengabdikan diri demi terwujudnya perdamaian di dunia dan kebahagiaan seluruh umat manusia dari sudut pandang internasional. Materi pendidikan akhlak atau moral tersebut termuat dalam sebuah buku yang berjudul Kokoro no Noto sebagai gambaran nilai-nilai akhlak. Buku ini disertai gambar-gambar yang menarik, berwarna-warni, dan berbahasa yang jelas dan lugas, dan dengan gambar kartun atau gambar yang sebenarnya sehingga menarik dan mudah untuk dipahami. Untuk sekolah dasar, buku Kokoro Noto ini memiliki 3 edisi. Edisi yang pertama adalah untuk kelas 1 dan 2 yang bermakna kepolosan. Edisi yang kedua untuk kelas 3 dan 4 yang bermakna semangat hidup. Edisi yang ketiga adalah kelas 5 dan 6 yang bermakna mendekati kedewasaan. Nah, pada edisi yang pertama tadi, yakni untuk kelas 1 dan 2, dengan halaman berwarna orange hangat dan pink dengan ilustrasi anak laki-laki dan perempuan kecil mengambang di udara dan dikelilingi oleh gelembung, tersenyum dengan mata tertutup dan buku di tangan mereka, dan matahari bersinar di sudut yang menggambarkan kepolosan. Kemudian untuk edisi yang kedua, yakni untuk kelas 3 dan 4, terdapat gambar anak laki-laki dan perempuan sedang melambai dan berlari, tampak berteriak kegirangan, dan skema warnanya adalah biru dan hijau dengan percikan warna kuning, jingga dan pink, dikelilingi oleh objek modern seperti pesawat, kereta, bangunan, dan sangat menarik, aktif, dan modern mode. Kemudian yang edisi ketiga, yakni untuk kelas 5 dan 6, anak perempuan dan laki-laki dengan skema sampul biru dan hijau, mereka ada di daerah berhutan dan sedang melepaskan 3 burung putih yang menggambarkan tentang menuju atau mendekati kedewasaan. Nah, dari halaman depan telah mengatur nada untuk isi dari buku. Ada upaya untuk menyesuaikan buku dengan tahap perkembangan membaca. Dimulai dengan edisi yang pertama dengan deskripsi sampul yang telah dijelaskan tadi. Edisi yang kedua menjelaskan maju ke tahap semangat hidup, dan edisi yang ketiga adalah bermakna mendekati kedewasaan. Buku ini untuk edisi yang kedua yaitu kelas 3-4 memperkenalkan orang besar, yakni Takashi Naoko, seorang pelari maraton yang mendapatkan medali emas di Olimpiade Sydney di tahun 2000, serta pemain bola voli dan baseball yang tidak dikenali. Pesan dari keseluruhan dari ketiga contoh tersebut adalah bahwa penting untuk memiliki tujuan dalam hidup, dan bahwa untuk mencapai tujuan ini seseorang harus mengendalikan hidup dan pekerjaan sendiri untuk memperkuat tubuh dan jiwa. Pesan ini dikembangkan lebih lanjut pada halaman 52-53 dengan judul Belajar Bersama, Saling Mendukung, Saling Membantu, atau Manabiai Sasei Taskei. Kokoro no Noto untuk kelas 5 dan 6 pada halaman 10-19 mengandung lebih banyak contoh dari pendekatan orang besar. Terdapat beberapa ikon moral pada judul yang pertama, yaitu keingintahuan adalah titik awal, yakni tujuannya adalah inovasi dan kreativitas yang bermanfaat untuk masyarakat. Ikon moralnya adalah peraih Nobel, yaitu Yukawa Hideki dan juga Maruikari. Di balik setiap penemuan terletak usaha dan kerja keras orang-orang yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya, pada judul Hati yang Cinta Tanah Air dan Tanah Air, di sini pembaca diminta untuk memikirkan asal-usul mereka, dari daerah mana, dari negara mana, dan lain-lain. Kemudian ada pula halaman yang berjudul Tidak Mengeburkan Jendela Hati. Jadi di sini pembaca didesak untuk mempertimbangkan tentang fungsi dirinya, apakah mereka menyebabkan penderitaan untuk orang lain, atau apakah ini adalah diri yang mereka inginkan. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak menampilkan
bentuk atau wujud buku Kokoro no Noto, karena saya sudah mencari di Google dan belum ketemu sampai sekarang. Kemudian komponen kurikulum pendidikan akhlak selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Jadi di Jepang, waktu kelas pedagogi pendidikan moral tidak ditentukan. Kemudian praktek dibagi dalam pengembangan profesional dalam interaksi dengan buku teks opsional. Yang ketiga, sekolah menengah pertama, guru menggunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi, studi kasus, pemecahan masalah, sosiodrama, dan metode pembelajaran lainnya. Selanjutnya, pembelajaran pendidikan moral di sekolah dasar di Jepang menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti bercerita dengan alat menggambar, bermain peran, permainan, dan metode pemecahan masalah serta metode pembelajaran aktif lainnya. Kemudian di kelas khusus pun pendidikan akhlak juga diintegrasikan dengan pembelajaran semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah seperti musik, menggambar dan kerajinan, olahraga, bahasa Jepang dan aritmatika, IPA dan IPS, serta terintegrasi dengan kegiatan khusus seperti kegiatan ekstrakurikuler, acara sekolah, kegiatan organisasi kemahasiswaan atau kesiswaan, dan kegiatan makan siang. Hal ini didukung dengan buku bacaan yang berjudul Watashi Tachi no Doutuku atau Akhlak Kita dan buku Kokoro no Noto yang berarti buku catatan hati. Nah, yang perlu digarisbawahi atau diperhatikan adalah dalam ranah pendidikan karakter di Jepang ini adalah guru harus menghindari penggunaan pendekatan indoktrinasi. Karena dengan menerapkan pendekatan ini membuat pelajaran pendidikan moral menjadi sangat monoton dan juga sangat membosankan serta kontraproduktif. Selanjutnya, menurut William Damon, penanaman nilai moral dilakukan dengan prinsip yang pertama, orang muda belajar paling baik melalui pesan yang jelas, relativisme moral dan ambivalensi membuat pikiran anak muda menjadi dingin. Yang kedua, generasi muda belajar dari contoh perilaku teladan yang positif. Yang ketiga, orang-orang muda memiliki pikiran yang aktif dan ingin tahu yang bersemangat mencari pengetahuan baru. Mereka sangat rapuh dan bahaya sebenarnya adalah mematikan dengan memberikan inspirasi yang cukup, bukan mengganggunya dengan informasi yang berbahaya. Yang keempat adalah pikiran muda memiliki fleksibilitas intelektual yang besar. Mereka mampu menyerap kearifan tradisional budaya mereka yang membuat pilihan cerdas untuk diri mereka sendiri ketika mereka membutuhkannya. Indoktrinasi akan mengakibatkan kegagalan pendidikan karakter seperti yang dijelaskan oleh Arthur J. Schwartz sebagai berikut. First, the intention of a teacher or school is to make students believe in something despite the evidence. Jadi niat seorang guru atau sekolah adalah untuk membuat siswa percaya pada sesuatu meskipun ada bukti. Second, the teaching methods are coercive or clearly inappropriate. Yakni metode pengajaran bersifat memaksa atau jelas tidak sesuai. And third, the content consists of prescribed doctrines and ideologies and everything else is strictly prohibited. Yakni konten terdiri dari doktrin dan ideologi yang ditentukan dan segala sesuatu yang lain sangat dilarang. And the last, the consequence of the education results is a closed, intolerant mind. Yang berarti akibat dari hasil pendidikan adalah pikiran yang tertutup dan tidak toleran. Nah, dalam buku karya Bapak Mahfud ini telah dipaparkan ilustrasi contoh pengajaran moral di kelas sekolah dasar di Jepang dengan adegan kelas pendidikan moral kelas 3 sekolah dasar. Jadi pelajaran dibuka dengan bercerita. Cerita tersebut dibacakan oleh guru. Dan pada kesempatan ini bercerita tentang The Ogress atau raksasa-raksasa. Mungkin bisa disimak ya. Jadi cerita tentang dua raksasa. Mereka adalah teman baik dan keduanya senang melihat anak-anak manusia bersenang-senang dan bermain. Raksasa mengerti bahwa anak manusia takut pada raksasa. Meskipun demikian, mereka dengan sedih ingin bermain.
Si raksasa biru menawarkan untuk menakut-nakuti anak-anak agar si raksasa merah bisa berpura-pura melindungi mereka dan berteman dengan mereka. Mereka melaksanakan rencana sesuai kesepakatan. Si raksasa merah memukul raksasa biru. Jadi, raksasa merah menjadi populer di kalangan anak-anak. Raksasa merah dan anak-anak senang bermain bersama. Si raksasa merah memutuskan untuk mengunjungi temannya, si raksasa biru suatu hari. Tapi, ia hanya menemukan surat dari raksasa biru yang disematkan di pintu yang mengatakan bahwa raksasa biru telah meninggalkan area tersebut sehingga raksasa merah dapat menikmati lebih banyak waktu untuk bermain dengan anak-anak. Dan akhirnya si raksasa merah menangis. Nah, pada langkah mengajar anak-anak diminta untuk mencerna apa yang telah terjadi, kemudian merenungkan mengapa karakter bertindak seperti yang mereka lakukan dan bagaimana pemikiran dan perasaan masing-masing karakter. Kemudian mereka memahami persahabatan dan sulitnya berkorban sebagai sifat persahabatan yang berkelanjutan. Kemudian pada langkah selanjutnya, anak-anak memainkan peran si raksasa merah. Dua anak mengenakan topeng raksasa merah dan biru di kedua sisi penyangga pintu besar. Dikisahkan bahwa raksasa biru sebenarnya masih berada di dalam rumah, sehingga raksasa merah bisa mengungkapkan perasaannya kepada raksasa biru. Akhirnya, guru menemukan salinan surat tentang berbaikan dengan teman-teman. Anak-anak kemudian memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman tentang kapan mereka berbaikan dengan teman-temannya. Nah, demikian cerita dan beberapa langkah ya. Jadi dengan metode ini siswa melibatkan empati dengan karakter dalam cerita. Dan selanjutnya adalah komponen terakhir dari kurikulum adalah evaluasi. Jadi dalam pengajaran pendidikan karakter atau moral ini yang diharapkan bukanlah nilai yang berupa angka atau huruf, tapi suatu perilaku kehidupan nyata dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun dan dimanapun. Jadi moralitas membutuhkan aktualisasi daripada evaluasi. Kemudian pada kurikulum pendidikan moral dalam sistem pendidikan Jepang memiliki dua cabang. Yang pertama kurikulum formal, yaitu kurikulum yang digariskan oleh Kementerian Pendidikan, Olahraga, Budaya, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi Jepang seperti yang dijelaskan pada buku teks dan kurikulum. Dan yang kedua adalah non-formal atau yang biasa disebut dengan kurikulum tersembunyi yang melekat dan terdapat pada seluruh kegiatan sekolah baik di dalam maupun di luar kelas. Selanjutnya, pelajaran untuk pendidikan karakter di Indonesia. Jadi keberhasilan penanaman nilai-nilai moral tertentu kepada siswa merupakan upaya bersama antara lingkungan pendidikan sekolah, masyarakat, dan juga keluarga. Jadi kesuksesan dari pendidikan karakter ini tidak tergantung pada satu pihak, yaitu sekolah, tapi ketiga belah pihak antara sekolah, masyarakat, dan juga keluarga harus saling bekerja sama demi tercapainya tujuan pendidikan karakter ini. Seperti yang dijelaskan oleh Johnson, bisa disimak. Jadi tujuan utama pendidikan adalah mensosialisasikan anak, remaja, dan dewasa muda ke dalam konvensi nilai sikap, peran, kompetensi, dan cara memandang dunia yang dimiliki bersama oleh keluarga, komunitas, masyarakat, dan budaya melalui keanggotaan kelompok dan hubungan antar pribadi. Aspek sentral dari sosialisasi adalah penanaman budi pekerti, akhlak, dan budi pekerti yang inheren sosial. Mereka tidak terjadi dalam ruang hampa sosial. Nilai-nilai moral menurut definisi aturan perilaku yang benar yang mencerminkan cita-cita yang dihargai, yang memandu perilaku kita dalam kelompok tempat kita berada dan dalam hubungan interpersonal kita. Oleh karena itu, nilai-nilai moral dipelajari, diinternalisasi, dan diekspresikan dalam kelompok dan hubungan dalam komunitas dan konteks masyarakat yang lebih besar. Selanjutnya adalah deklarasi Aspen tentang pendidikan karakter pada bulan Juli 1992 yang memiliki 3 poin. Poin yang pertama adalah kesejahteraan masyarakat kita sekarang dan masa depan membutuhkan warga negara yang terlibat peduli dengan karakter yang baik. Yang kedua, pendidikan karakter yang efektif didasarkan pada nilai-nilai etika inti yang membentuk dasar masyarakat demokratis, khususnya rasa hormat, tanggung jawab, dapat dipercaya, kepedulian, keadilan, kebajikan sipil, dan kewarganegaraan. Dan yang ketiga adalah pendidikan karakter pertama dan terutama merupakan kewajiban keluarga
Ini juga merupakan kewajiban penting dari komunitas agama, sekolah, pemuda, dan organisasi layanan manusia lainnya. Pendidikan karakter di Indonesia sendiri diwujudkan dalam mata pelajaran seperti pendidikan agama Islam atau pendidikan agama, kemudian budi pekerti, dan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian siswa menerima pendidikan karakter minimal 4 jam pelajaran setiap minggunya. Dan Kemendikbud pun memperkenalkan sekitar 18 nilai utama karakter untuk dikembangkan dalam semua kegiatan belajar mengajar dan menciptakan suasana kondusif di sekolah. Nilai-nilai tersebut terdiri dari religius, jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat, nasionalisme, cinta tanah air, menghargai prestasi atau keunggulan, persahabatan, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, perawatan sosial, dan tanggung jawab. Sedangkan masalah utama pendidikan karakter di Indonesia adalah yang pertama, belum efektifnya penanaman nilai-nilai moral dan pembentukan masyarakat yang bermoral tinggi. Yang kedua, metode indoktrinasi lebih dominan dalam proses belajar mengajar. Dan yang ketiga, tidak terkait dengan lingkungan pendidikan keluarga, budaya, dan lingkungan sosial. Kemudian untuk pengembangan pendidikan karakter di Indonesia sendiri, guru harus menjauhi pendekatan indoktrinasi dengan menerapkan metode hafalan terhadap materi atau muatan tertentu yang berkaitan dengan diri sendiri, kelompok atau masyarakat lain, dan lingkungan alam. Yang kedua, pendidikan karakter yang efektif harus dikaitkan dengan lingkungan keluarga dan juga masyarakat. Dan yang ketiga adalah revolusi mental. Kemudian pada slide berikutnya, yakni kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah pendidikan moral di sekolah-sekolah Jepang bukanlah mata pelajaran, melainkan wajib bagi seluruh siswa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Pemerintah mengalokasikan 1 jam pelajaran selama seminggu untuk setiap kelas. Dengan pendidikan moral, generasi muda Jepang diharapkan mampu merespon kemajuan, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan memiliki kemampuan berpikir, mengambil keputusan yang efektif, dan bertindak secara mandiri, sehingga memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Mereka akan mampu berinteraksi dalam kancah hubungan internasional dan juga berperan penting dalam dunia internasional. Yang kedua adalah pendidikan moral Jepang selama ini menggunakan pendekatan interaktif dan komunikatif, mendorong penemuan moral oleh peserta didik sendiri, menghindari penerapan pendekatan indoktrinasi, dan tidak ada ujian atau ujian akhir untuk setiap program studi. Yang terpenting adalah pendidikan moral di Jepang menerapkan pendekatan yang terintegrasi dan terhubung antara 3 pusat pendidikan, yakni sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Seluruh lingkungan pendidikan memiliki fungsi penting sebagai laboratorium pendidikan moral atau karakter. Dan yang ketiga adalah praktik pendidikan moral di sekolah-sekolah Jepang beberapa aspek dapat menjadi model bagi peningkatan pendidikan karakter di sekolah-sekolah Indonesia. Misalnya penerapan tidak mengajar dalam pembelajaran pendidikan karakter karena fokus pendidikan karakter adalah mengubah perilaku yang baik, bukan pada hasil pengetahuan atau kuantitas atau angka. Dan demikian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Bila bisa beli hak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.